Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan honorer atau tenaga non ASN. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa setelah bulan November 2023 besok, pemerintah berencana akan mengubah seluruh pegawai yang bekerja di pemerintahan semuanya harus berstatus sebagai ASN ya, baik itu PNS dan P3K. Untuk mencapai hal tersebut tentunya pemerintah mempunyai dua opsi ya, antara menghapuskan seluruh tenaga honorer dan mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN. Kemudian belakangan ini muncul isu bahwa nantinya seluruh honorer akan dialihkan statusnya menjadi P3K namun paruh waktu. Tetapi tentunya isu ini atau rencana ini belum jelas ya, karena pasti akan ada pembahasan yang panjang sampai pada akhirnya pemerintah memutuskan berkaitan dengan solusi yang nanti akan diambil. Dan kali ini kembali ada berita menarik, yaitu berkaitan dengan salah satu jabatan atau pekerjaan di pemerintahan. Dan mereka yang menduduki jabatan ini, yang tentunya bekerja atau berstatus sebagai honorer atau tenaga non-ASN, tidak mau dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Jangankan P3K paruh waktu, P3K penuh waktu pun mereka tidak mau. Mereka ingin agar mereka bisa diangkat menjadi PNS harga mati. Karena anggapan mereka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa jabatan ini harus berstatus sebagai PNS. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Sebenarnya jabatan apa yang tidak mau dirubah statusnya menjadi P3K? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan jabatan Satpol PP ya, yang tidak mau diubah statusnya menjadi P3K. Judulnya, Honorer Satpol PP tak tinggal diam, PNS harga mati bukan P3K part-time. Diberitakan oleh cpnn.com ya. Kita coba bacakan. Ratusan satuan polisi Pamong Praja atau Satpol PP berstatus non-ASN di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur mempertanyakan kepastian statusnya terkait rencana penghapusan honorer per 28 November 2023. Mereka merasa kebijakan penghapusan honorer tersebut mengancam keberlangsungan statusnya sebagai pegawai non-ASN. Keputusan penghapusan honorer anggota Satpol PP terancam kehilangan pekerjaan, jelas Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Denny Handayansyah di Penajam, Rabu 19 Juli 2023. Jumlah personel Satpol PP di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebanyak 248 orang, 39 berstatus pegawai negeri sipil, dan 209 orang tenaga harian lepas atau THL atau honorer. Dengan kata lain, mayoritas dari personel Satpol PP di daerah berjuluk Benotaka itu bukan merupakan PNS atau aparatur sipil negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Kami minta pemerintah melaksanakan kewajiban sesuai perintah undang-undang mengangkat honorer Satpol PP menjadi PNS, tegas Denny Handayansyah. Dia menjelaskan, mengangkat personil Satpol PP menjadi ASN termaktub dalam pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil. Dengan peraturan perundang-undangan itu, DPD FKB PPPN Kabupaten Penajam Pasir Utara membuat pernyataan sikap, yakni mendorong Kementerian Dalam Negeri memberikan kejelasan pemetaan non-ASN Satpol PP. Mereka juga meminta Pemkab Penajam Pasir Utara memfasilitasi formasi khusus PNS atau sejenisnya untuk honorer Satpol PP. Kami juga minta pemerintah pusat mengangkat honorer Satpol PP menjadi ASN atau sejenisnya. Jadi kami berharap ada kejelasan, katanya. Tugas dan fungsi Satpol PP non-PNS dan Satpol PP ASN sebagai polisi Pamong Praja sama, yaitu menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Denny menjelaskan, Satpol PP non-PNS juga memiliki tugas terhadap urusan wajib pemerintah atau pelayanan dasar pemerintah berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban dan ketentuan masyarakat didasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Wacana P3K part-time. Diketahui pada pembahasan RUU ASN di tingkat panja, mencuat wacana yang digulirkan oleh pemerintah tentang pengalihan jutaan honorer tersisa menjadi ASN P3K paruh waktu atau P3K part-time. Wacana P3K part-time dimunculkan pemerintah setelah menolak rumusan di salah satu pasal RUU ASN versi DPR yang menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Pemerintah menganggap model P3K part-time atau P3K paruh waktu sebagai solusi jalan tengah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN pada November 2023. Namun, ada sinyal dari Azwar Anas bahwa P3K part-time hanya untuk honorer yang bekerjanya tidak full-time, seperti petugas cleaning service atau penyapu jalan. Apakah dengan demikian honorer untuk jenis pekerjaan yang lain, terutama honorer K2 yang sudah lama mengabdi, akan diangkat menjadi P3K full-time seperti ASN P3K lainnya yang sudah berdinas? Jawabannya masih harus menunggu RUU ASN disahkan menjadi undang-undang yang ditargetkan pada Agustus mendatang. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan honorer Satpol PP yang meminta agar mereka bisa diangkat sebagai PNS ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan para Satpol PP ini selain dari Penajam Pasir Utara ini juga sudah ada ya sebelum-sebelumnya yang beraudiensi ke DPR RI dan meminta hal yang sama agar mereka bisa diangkat menjadi PNS, artinya PNS harga mati, karena mereka berpedoman pada undang-undang tersebut ya, 23/2014. Dan kita tunggu saja bagaimana keputusan pemerintah, apakah mereka juga akan mengalihkan status para honorer Satpol PP ini menjadi P3K paruh waktu atau full time, kita belum tahu ya. Atau para Satpol PP ini bisa diangkat menjadi PNS. Dan kita tunggu saja ke depan, semoga kabar baik ya datang untuk seluruh honorer yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.